غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى رد النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمينا بجميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين سمينا والوالدين وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم المؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن زكريا الأنصاري والحديث رحمه الله تعالى حده وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله على من نفع به وبكم في الدارين آمين قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Para jamaah masih kita mengkaji masalah puasa sunnah. Sekarang kita lanjutkan baca kita
shaumi Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban, bulan Rawah. Li khabar sahihain, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qalat Aisyah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aituhu istakmala siyama syahri qattun illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Jadi Rasulullah melakukan puasa bulan Sya'ban. Aisyah yang menceritakannya tentang puasa Rasulullah. Jadi kata Aisyah, karena Nabi SAW selalu yasumu, beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban hatta naqula la yuftir, sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka. Kemudian wa yuftiru hatta naqula la yasum, dan beliau berbuka di bulan Sya'ban sehingga kami berkata beliau tidak berpuasa. Jadi kalau lagi puasa berturut-turut 1, 2, 3 hari, jadi seolah-olah kayak tidak pernah buka. Tapi nanti pada hari berikutnya gak puasa, terus 1, 2, 3 hari gak puasa. Jadi seperti dia gak puasa, ya, buka terus. Jadi pada suatu ketika Aisyah lihat beliau puasa terus berturut-turut beberapa hari di bulan Sya'ban, hari berikutnya beberapa hari gak puasa. Nah, kemudian dikatakan wa ma ra'aituhu istakmala siyama syahri qattun illa Ramadan. Tidak pernah saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna puasa sebulan penuh sekalipun kecuali di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan sebulan suntuk puasa, sebulan penuh puasa. Nah di bulan Sya'ban banyak beliau berpuasa, tapi tidak sampai sebulan penuh. Karena kadang-kadang banyak, kalau bulan Sya'ban katakanlah ada 29 hari umpamanya, ya, itu beliau puasanya 3 hari, mungkin beberapa ada 3 hari. Setelah itu puasa lagi. Jadi di situ kalau lagi puasa kayak orang buka-buka, kalau lagi buka nggak pernah kayak orang nggak puasa. Jadi kata lain bahwa Rasulullah di bulan Sya'ban banyak puasa gitu. Yang jelas nggak sampai satu bulan. Ya 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan. Ya, kalau kita gimana? Agak kayaknya. Jadi bulan Sya'ban kita kayak agak kayak. Dijalankan sebuah sunat yang kodonya puasa paling akhir-akhir kecil dulu Pak. Ada juga yang 3 bulan lagi Ramadan itu 3 bulan dari Rawah, Sya'ban, Ramadan itu 3 bulan ada lagi. Ya tapi gak berturut-turut, ya gak ada yang 1 bulan penuh. Sya'ban aja Rasulullah paling banyak bulan Sya'ban puasa sunat tapi gak penuh. Ya gitu, dibuka puasa. Jadi katakan situ kan, ya, qattu, ya, istakmala siyama syahrin qattu, ada qattunya itu illa Ramadan, kecuali yang penuh itu hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain tidak ada yang sebulan penuh pun sekalipun tidak pernah. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan tidak pernah saya lihat beliau melaksanakan puasa pada 1 bulan yang lebih banyak dari puasanya yang beliau lakukan di bulan Sya'ban.
Nah, jadi di bulan-bulan lain beliau juga lakukan puasa sunat, tapi jumlah harinya tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi ya kita kerjakan beberapa hari ya di bulan Sya'ban supaya nanti ya kita juga mengikuti Rasulullah. Jadi walaupun belum penuh kayak Rasulullah, kita sudah melaksanakan. Karena memang rasanya ada sebenarnya gitu ya melaksanakan puasa sunat gitu ya. Padahal kalau kita di Sya'ban kita sudah mulai, tadi Ramadan sudah terasa tuh, ya. Kenapa? Karena kita sudah biasa. Tapi kalau sudah di 10 Sya'ban, kalau memang kita nggak pernah kemarin nggak pernah puasa Senin Kamis, lalu 15 jangan 15 bulan Sya'ban. Tapi kalau biasa setiap bulan Senin Kamis pas 15 hari ke 30 masih ada berapa Senin Kamis, silakan. Itu yang nggak boleh kalau orang kemarin nggak pernah puasa Senin Kamis. Pas 15 Ramadan Sya'ban Rasul dikerjain. Nah, itu jangan. Dan juga kecuali kalau orang baru ingat, oh iya saya kan 5 hari nggak batal puasa. Tahun kemarin di bulan Sya'ban udah tengah Sabat, dia wajib dia dikerjakan tuh puasa qadha itu. Ya nggak ada larangan, kenapa? Karena memang wajib dia laksanakan qadha. Wa shaumi sittata ayyamin min Syawal. Dan juga termasuk puasa sunat yaitu puasa 6 hari dari bulan Syawal. Ya, lebaran tuh. Lebaran tanggal 1 Syawal. Nah, tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa sunat. Nah, tanggal 2-nya dan selanjutnya boleh. Nah, 6 hari setelah itu sebagai berturut-turut tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau enggak yang penting di bulan Syawal, ya. Dia khabari Muslim berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim oleh Imam Muslim, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia ikutinya itu Ramadan dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, maka bagi orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala 1 tahun, seperti pahala orang puasa 1 tahun. Ini kalau memang tidak ada kodok. Kalau kemarin 2 hari bulan puasa kemarin pokoknya kita nggak puasa karena sakit. Begitu di bulan Syawal jangan puasa sunatnya nama itu, kode dulu 2 hari baru puasa sunat berikutnya. Ya, kalau ada utang kemudian yang wajib dibelakangin ya salah, yang wajib dulu didahulukan kalau yang sunat gitu. Jadi nilainya tinggi. Sebulan Ramadan 6 hari Syawal nilainya kayak puasa 1 tahun. Kenapa begitu? Karena 1 tahun itu 360 hari. Ya, itu kalau tahun Hijriah, tahun Masehi. Kalau Hijriah kurang dari itu. Karena Hijriah itu nggak ada hari 31 hari. Rata-rata sama, ya kita buat sama rata-rata 30 hari. Nah, kalau sebulan itu, sebulan Ramadan itu 30 hari. 1 hari itu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebajikan yang kita lakukan pahala 10. Jadi kalau 1 hari Ramadan nilainya 10. Kalau 30 hari 300. Kemudian yang 6 hari 6 kali 10. Ya 6 kali 10 yaitu apa? 60. 60 berarti apa? 60 kan 2 bulan berarti kan. 60 hari 2 bulan kan. Jadi 300 sama 60. Jadi yang Ramadannya itu 10 bulan. Kemudian yang 6 hari itu 2 bulan. Jadi setahun. Jadi tapi biar sering baca, sering dengar nilainya lebih tinggi. Normal saja kerjanya. Masih banyak daging kali ya? Oblong masih ada, daging masih ada, tempat masih ada, yang males dia. Nah, gimana saya dengar kalau di Jawa itu ada puasa apa namanya? Puasa apa? Jadi 6 hari puasa dulu.
baru. Oh, baru selalu gitu ya. Itu baru lebaran ketupat namanya. Bagus, jadi artinya 6 hari puasa dulu. Nah, itu baru apa? Itu biasanya bagus. Adat yang bagus. Karena kalau begitu kayak kita di Jakarta ini kalau nggak pernah puasa sunat itu di bulan Syawal. Dengan alasan itu masuk banyak tamu. Ya. Pas sudah sholat beberapa hari tamu berjalan masih kaget juga. Padahal masih boleh kita kerjakan asal masih bulan di bulan Syawal. Memang lebih bagusnya di awal. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Wa shaumi ayyamil layali wa shaumi ayyami, dalam penjelasannya al-layali al-bidhi, dan juga puasa sunat. Yang termasuk puasa sunat itu puasa pada hari-hari atau pada malam-malam terang. Malam-malam terang itu malam 13, malam 14, malam 15. Karena itu malam bulan purnama. Dari mulai 13, malam 13 sudah terang di bulan. Makanya dikatakan al-bil, ya. Wahia az-salisa asyara, yang dikatakan hari-hari ayyamul bid itu adalah malam ke-13, wataliyahu, dan 2 yang mengiringinya, 14, 15, lil amri bidzalika, karena ada perintah untuk itu. Abu Nasai wa ghairuh, ya, diriwayatkan oleh An-Nasai dan lainnya. Ya, seperti ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Bilhan, ya, al-Qaisi an abihi, kalau Rasulullah SAW ya'muruna an nasumal bir. Jadi katanya di sini Rasulullah memerintahkan kami untuk puasa di hari-hari terang. Salasata asyrata wa arba asyrata wa khamsata asyrata. Qala wa qala hunna kahayatid dahri. Jadi cerita dari kakeknya Abi Bilhan, Ibnu Bilhan. Rasulullah perintahkan dia untuk melaksanakan puasa, ya, memerintahkan beberapa sahabat untuk melaksanakan puasa di hari-hari terang, tanggal 13, 14, 15, ya. Kemudian Rasulullah berkata, diceritakan oleh kakeknya Ibnu Bilhan, hunna kahayatid dahri. Itu pahalanya bagaikan puasa 1 tahun. Nah, gitu. Jadi kita bersyukur dengan terangnya matahari, maka kita berpuasa, gitu, ya. Juga wasaumi ayyamil layali sudi wa hiya as-samina wal ishrun wa taliyahu, dan disunahkan juga puasa pada hari-hari atau pada malam-malam, pada hari-hari yang malamnya itu gelap. Itu malam 28, malam 29, dan malam 30. Ya, wahada min ziyadat. Ini tambah dari aku. Nah, jadi kalau malam yang terang itu kita bersyukur kepada Allah, sedangkan kalau malam gelap ini, ya karena kita minta kepada Allah likashfi, ya, likashfi sawabi adalah qalbi. Kita minta agar supaya hati kita dibuka dari kegelapan, ya, dari rasa kegelapan. Hati kita jangan sampai gelap, ya, supaya terang. Kalau gelap ya udah susah untuk menerima ilmu, susah untuk menerima nasihat. Kalau dibuka jadi terang. Itu maksudnya kita disunahkan pada hari-hari yang malamnya gelap supaya hati kita dibukakan kegelapan tadi sehingga menjadi terang. Dalam 1 bulan 6 hari ya? Iya, berarti 1 bulan 6 hari. Yang hari yang malamnya terang 3 hari, hari-hari yang malamnya gelap 3 hari. Jadi kalau kita mau jumlah lagi, Senin Kamis, ya seminggu berdua kali. Berarti kalau 4 minggu 8 kali, 6 sama 8 udah berapa? 14 hari, udah setengah bulan. Ya, jadi artinya buat puasa sunat itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Alhamdulillah sih belum terjadi. Alhamdulillah, masya Allah belum terjadi. Kemudian itu puasa sunat, ya, puasa sunat. Nah, kemudian kita bahas sekarang lagi. Setelah yang wajib sudah, puasa wajib sudah, puasa sunat sudah, ada lagi puasa makruh.
puasa yang nggak dikerjakan itu juga hukumnya makruh. Kita tahu kan artinya makruh, ya, yaitu ma yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fa'ilihi. Makruh itu kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Ya dosanya, ya. Ente ngerokok, ente ngerokok pahala, ente ngerokok nggak dosa. Ente nggak makan jengkol ya malah hari Jumat pahala, ente makan nggak dosa. Itu makruh. Dan sini wal makruhu minhu, dan yang makruh daripada puasa yang kita laksanakan yaitu shaumul maridi wal musafiri wal hamili wal murdi'i wasyaikhil kabiri idza khafu minhu masyaqqatan syadidatan. Mana contohnya puasa yang makruh kalau dikerjakan? Yaitu puasanya orang yang lagi sakit. Padahal orang sakit diperkenankan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang yang lagi musafir, dia puasa dia puasa, padahal dia dibolehkan untuk tidak puasa. Wal hamil, puasa orang yang lagi mengandung, padahal dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Ini masih koma-koma. Dan wal murdi'i, dan orang yang sedang menyusui anak. Wasyaikhil kabir, orang yang sangat tua, dia puasa padahal dia diperkenankan untuk tidak berpuasa. Idza khafu minhu, apabila mereka khawatir kalau dia laksanakan puasa masyaqqatan syadidatan, akan mendapatkan bahaya yang besar. Dia sadar nih, orang yang lagi hamil dia sadar. Kalian tahun yang lalu, bertahun yang lalu dilaksanakan dia sakit. Ya, ini lagi hamil nih. Kalau seandainya saya puasa, pasti saya tetap jadi insan lagi, jadi ini lagi. Dia puasa juga, ya. Nah, dia puasa juga. Jadi itu masuk makruh. Ya, sah puasa tidak laksanakan tapi makruh. Itu kenapa? Karena dulu sadar dia tahu. Orang yang sudah sangat tua gitu juga. Jadi artinya kalau mereka itu tahu mereka tidak khawatir masyaqqatan syadidatan, jadi masalah. Memang wajib dia melaksanakan puasa itu. Jadi dia belum tahu kalau dilaksanakan dia akan mendapatkan masyaqqatan syadidatan, jadi susah. Kerjaan juga. Nah, jadi dia makruh. Jadi artinya ketika ada yang namanya rukhsah, ada yang namanya kemudahan, dispensasi, ambil. Jangan ketika ada rukhsah, kayak gini nanti kalau diambil. Seperti kita lagi musafir, padahal sudah memenuhi syarat untuk untuk qasar dan jamak. Karena kita jalan melaksanakan qasar jamak, kayak beda banget sholat subuh 2 rakaat. Beda banget kayak zuhur dikerjakan di waktu asar. Udah kita kerjain aja tamam, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Itu sebagusnya diambil yang kosong, ya gitu. Kenapa? Memang ada perintah, gitu. Jadi di sini kalau sudah sadar, sudah tahu bahwa kalau dia puasa akan susah, maka itu dilaksanakan puasa tadi. Terhadap orang-orang tadi itu dia termasuk makruh. Wa qad yufdi dzalika ila tahrimi, ya. Dan kadang-kadang membawa hal itu kepada tahrim, pada haram, ya begitu. Nah, jadi kalau kita tahu sampai kalau tadi baru rasa takut doang, kalau sampai membawa kepada benar-benar celaka gitu, jadi haram. Jadi kita yang tahu adalah kita, ya. Orang lain nggak tahu kan, kondisi badan kita sama orang lain beda. Ya, kalau saya kalau begini masih begini, ya yang mengalami makanya kerjakan. Ya sekarang pada soal percaya bersekat. Kenapa? Karena memang kalau saya kerjakan, ya dalam perjalanan saya kuat, saya jadi musik pala, jadi apalah, udah puasa. Kalau tahu begitu percaya juga, apalagi sampai fatal, itu dikatakan tahrim. Ya. Wa tatawwu yasumu wa tatawwu
bisawmin wa alaihi qada'u fardin. Dan juga termasuk makruh puasa sunnah ya bisawmin wa tatawwu bisawmin, puasa yang melaksanakan puasa sunnah wa alaihi qada'u fardin, padahal dia punya qada fardu. Ya kan itu satu hari juga puasa di bulan apa Ramadan, di bulan Syawal dia puasa apa? Di puasa 6 hari. Itu makruh. Ya, dia harus mengqadai dulu puasanya. Gitu. Minhu fatahu bi udhrin. Ya. Jadi yang dia luputkan yang puasa itu lantaran uzur, karena sakit. Ya. Di anna taqdimal fardhi ahammu. Karena sesungguhnya mendahulukan yang wajib qada itu adalah lebih penting. Bal idza dhaqa waqtuhu harumat tatawwu. Bahkan apabila sempit waktu untuk melaksanakan qada itu, jadi haram melaksanakan yang sunat itu. Ya. Jadi kalau melaksanakan sunat kita kejar, akhirnya fardu kita lantarkan, itu jadi makruh kerja kita. Nah, apalagi kalau kita kejar yang sunat, padahal fardu sebentar lagi waktunya habis, katakanlah waktu sebentar lagi habis, itu bisa jadi jadi haram itu. Ya, kayak tadi saya gambarkan di bulan di bulan Syawal, sebentar lagi 5 hari lagi udah bulan Ramadan. Padahal puasa kita, ya ada beberapa hal itu yang kita nggak puasa pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan. Maka jangan kita kerjain yang sunat lagi begitu. Nah, sudah mepet kita kerjain. Dan terkadang puasa kita kalau masih sehari baru tidak kerjakan yang sunat. Watabiri bil fardhi amaku min tabiri bi shaumi Ramadan. Ungkapan aku dengan fardu dari kalimat bil fardhi, ya di antara iman fardhi lebih umum daripada ibarat batan dengan puasa atau Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan wa ifradu yaumi Jumat. Sudah waktu ya 9 menit lagi. Insyaallah. Baik para jemaah berlibat. Kemarin bacaan kita sampai wabayanu dzalika, kemarin kan menjelaskan tentang haramnya perbuatan zina dan homoseks. Dikatakan di sini wabayanu dzalika, penjelasan tentang itu, tentang keharaman melakukan zina dan homoseks. An-zani waz-zaniyata mahma qamat alaihim al-bayyinatu bis-zina fa in kana bikraini jullida mi'atan wa ghurriba an awtanihima aman. Bahwasanya pelaku zina baik laki dan perempuan, bila mana sudah ada untuk keduanya itu keterangan atau saksi dengan perbuatan zinanya, faikana bikraini, kalau seandainya kedua-duanya baik itu laki dan perempuan masih bujangan, masih gadis dan masih dijaga, itu hukumannya jullida bi'atan, dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, pencut sebanyak 100 kali pencutan, karena dia melakukan zina dan masih bujangan dua-duanya. Wa ghurriba an awtanihima aman, dan keduanya diasingkan dari kampung keduanya, dari tanah air keduanya, kampung keduanya selama 1 tahun. Nah, itu penjelasan dari orang yang melakukan perbuatan zina. Wa in kana muhsanaini, kalau seandainya pelaku zina itu dua-duanya sudah pernah nikah, ya nikahnya nikah yang sah, karena nanti ada nikah yang sah. Ya, ada orang pernah nikah tapi nikahnya sah, pada berikutnya dia berbuat zina, maka dia termasuk bukannya muhsan, ghairu muhsan, karena dia udah pernah nikah. Bukankah kalau sudah pernah nikah namanya muhsan? Nah, waktu itu nikahnya sah. Kenapa? Karena dia nikah tanpa wali.
La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kalau ada wali dan tidak ada dua orang saksi. Gitu. Atau mungkin ya dia nikah waktu itu dia kira sama orang lain, nggak tahu saudaranya. Karena dipisah dia masih kecil, yang satu di sini, katakan dua orang kembar, anak perempuan. Dan satu di Jakarta, yang satu di Surabaya dan kecil. Ya sampai gede, ketemu di Jakarta. Akhirnya mau nikah tuh, ya dinikah. Begitu sudah habis nikah, ditelusuri ternyata ini adik kakak. Sangga, ya nggak boleh lah. Maka tindakannya nikahnya besar. Maka kalau dia melakukan perbuatan zina berikutnya, maka dia tidak digolongkan muhsan, tidak digolongkan orang yang pernah nikah, tapi ghairu muhsan. Karena hukumnya beda. Kalau yang ghairu muhsan hanya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau keduanya itu sudah pernah nikah, rujima bil hijarati hatta yamuta. Keduanya dirajam, disabit dengan batu, ya, hatta yamuta, sampai keduanya mati. Gitu. Itulah yang dikatakan bahwa hadnya sangat berat, hukuman sangat berat. Wa in kana ahaduhuma muhsanan wal akharu bikran, kana likulli wahidin hukmuhu. Jika salah satu keduanya, salah satu pelaku zina tadi itu, ya yang satu muhsan, jadi yang satu itu udah pernah nikah, wal akharu bikran, sementara yang satunya lagi masih gadis. Artinya ghairu muhsan. Jadi yang satu udah bernikah, yang satu belum. Karena likulli wahidin hukmuhu, maka bagi setiap satu di antara mereka berdua itu ya berlaku hukum masing-masing. Yang pernah nikah dirajam, yang belum pernah nikah dijilid. Dirajam artinya disabit pakai batu sampai mati, dijilid artinya dicambuk, dipecut sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wa amal liwatu, adapun homoseks, fahaddu kahaddiz zina, maka hukumannya seperti hukuman zina alal qaulis sahih, ini menurut pendapat yang sahih. Wa fil qauli, ada lagi pendapat yang lain, bi qatlil fa'ili wal maf'ul bi, yuqtalul fa'ilu wal maf'ul bi, yuqtalul fa'ilu wal maf'ul bi, dibunuh baik yang melakukan ataupun yang dilakukan. Jadi yang melakukan atau yang dikerjakan gitu. Ya. Jadi dua-duanya laki dan perempuan itu. Ini liwat ya. Liwat mah. Jadi kalau liwat itu katakan yuqtalul fa'il wal maf'ul bi. Jadi dua-duanya tuh. Yang laki-laki dia memang sebagai laki-laki, kemudian laki-laki satu itu berfungsi kayak perempuan. Dia kan jadi maf'ul, jadi objek. Ya, jadi objek, laki-laki satu jadi objek. Nah ini sebagai perempuan, sedangkan laki-laki yang satu sebagai laki-laki dia fa'il, pelakunya. Jadi ada pendapat yang mengatakan dua-duanya dibunuh. Ya, gitu. Waqad warada bil hadis, sesungguh datang penjelasan tentang itu hadis Rasulullah. Wa fi ba'dil aqwali, tetapi pada sebagian pendapat-pendapat yang lain, annahuma yuhraqani min nar, sama aja, bahwa keduanya itu dibakar dengan api, bukan dibunuh. Kalau dibunuh kan pakai benda tajam, jadi dibakar. Ya, dia mati-mati juga. Pada sallallahu alaihi wasallam min kulli tadhirin, kita mohon pada Allah selamatkan dari segala bencana. Wa amma tiyanul bahimati fa huwa min al-'adha'im. Adapun hubungan seks kepada binatang, maka itu termasuk juga dosa-dosa besar. Wa fa'iluhu mal'unun, pelakunya itu dikutuk, dilaknat. Kama fil hadis mutaqaddim, sebagaimana pada hadis yang sudah lewat. Wa fil hadisil akhar, dan juga ada penjelasan tentang hukuman orang yang melakukan mendatangi atau berzina dengan binatang. Man waqa'a ala bahimatin faqtuluhu waqtuluha. Siapa-siapa yang bersetubuh dengan binatang, faqtuluhu, maka kamu bunuhlah orang itu. Waqtuluha, dan bunuhlah binatang itu. Jadi binatangnya disembelih dan orangnya juga dibunuh. Itu ada hadis semacam itu. Dibagi orang yang melakukan pelanggaran kepada binatang.
Wa amal istimna'u bil yad. Nah, ada ini. Adapun mencari kenikmatan dengan tangan, bahwa qabihun madmum, itu termasuk perbuatan yang jelek dan tercela. Makanya kawin aja udah cepet-cepet ya. Kalau yang masih bujangan atau udah duda punya pasangan, jangan iseng-isengan begitu pakai tangan. Ya udah cari aja pasangan ya. Wa fi afatun wa baliyatun kathiratun. Di dalam melakukan itu istimna, yaitu mencari kenikmatan dengan tangan, afatun wa baliyatun kathiratun, terdapat bahaya dan bencana yang besar. Itu kalau dia sendirian. Tapi kalau dia, ini kan dari fikih ya. Kalau yang melakukan itu istrinya, jadi masalah, ya, gitu. Nah ini yang dikatakan bahaya kalau dia sendiri istimna itu. Tapi kalau dia dulu istrinya, tidak. Ya kan begitu, yang lebih dari itu mas boleh, kan gitu ya. Bisa. Ya semacam itu kalau bahasa apa namanya, bahasa Indonesia menani, bahasa intinya dari istimna, mencari kenikmatan dengan tangan. Pokok diutara bihi ba'duna seperti saya, insyaallah kita lanjutkan semestinya. Baik para jamaah, mari kita baca Fatihah dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang-orang yang menerima kata-katanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal dunia ditempatkan di masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi pada sakit mudah-mudahan sehatkan badannya, anak cucu kita sedang belajar jalan di hadapan Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat. هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا يطعنا شقيا ولا مفتونا ولا محروما لا فيها سبحانك اللهم تحيته فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.